tapi dipakailah untuk pengobatan dulu gitu. Dan itu akan diatur oleh yayasan-yayasan yang ngatur penyerahannya. Tapi janganlah kau takut, pasti akan diberikan kepadamu. Hola netizen yang tercinta. Kisruh uang donasi Agus sempat beberapa kali dikomentari Nikita Mirzani. Ia berada di pihak Agus dan mempermasalahkan cara Pratiwi Novianti memberikan bantuan. Nikita Mirzani juga melihat cara Pratiwi Novianti menyikapi masalah uang donasi Agus agak berlebihan. Mestinya uang yang sudah menjadi hak Agus tidak perlu dipermasalahkan lagi untuk urusan pemanfaatannya. Dukungan Nikita Mirzani ke Agus direspon kuasa hukumnya Farhad Abbas. Ia melihat Nikita Mirzani cukup bijak dalam menyikapi kisruh donasi Agus. Farhad Abbas tahu Nikita Mirzani juga sering berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Oleh karenanya, Farhad Abbas merasa Nikita Mirzani bisa memberikan sudut pandang yang benar dari sisi donatur. Ditambah lagi, Nikita Mirzani juga mendukung upaya pengembalian uang donasi ke Agus yang setahu dia juga benar-benar menjalani pengobatan mata. Bedanya, Farhad Abbas tidak mempermasalahkan kebiasaan Pratiwi Novianti mendokumentasikan setiap kegiatan donasi yang ia lakukan. Farhad Abbas cuma meminta Pratiwi Novianti untuk berhenti menebar cerita negatif tentang Agus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, udah deh tuh Novi. Menurut gue ya, kayaknya dia emang gak mau selesai deh dengan cara begitu, ya kan? Maunya dia udah duit ya balikin lagi ke Agus gitu. Menurut dia simpelnya begitu, ya kan? Menurut kita netizen dan kubunya Novi, ya kan? Simpel juga, ya udah lo berobat gitu loh, ya benar gak? Ya kan? Menurut pihak sana kan gampang, ya kan? Ya udah uangnya balikin aja ke Agus, selesai. Lah, kita di pihaknya Novi juga sama, ya kan? Ini juga gampang loh, simple loh. Ya udah lo berobat aja, semua biaya pengobatannya ditanggung sama uang donasi itu. Sebenarnya ribet bagaimana ya? Gue juga bingung. Semuanya simple, tapi kenapa nggak ada yang mau jalanin? Ya kan? Udahlah, ya. Menurut gue, udah kembalikan lagi aja kepada para donatur, ya kan? Kembalikan aja kepada para donatur. Nanti terserah si donatur, ya kan? Mau dialihkan ke yang lebih membutuhkan atau ada yang mau kasih ke si Agus, ya udah, ya nggak sih? Kayaknya ini bakalan kelar deh, ya kan? Kalau sampai nggak ada yang mau ngambil, ya udah diserahkan aja ke dinas sosial. Mau digunakan buat apa? Udah Novi nggak usah diurusin deh, ya. Udah nggak usah diurusin, capek, ya. Gua aja nantinya capek, bener gak? Ya, udah tuh. Si abang pengacara lagi banyak urusan dia, ya, lagi banyak urusan. Udah biarkanlah, ya, biarkanlah. Kan dia hanya bisa berkoar-koar di media doang, hanya bisa berkoar-koar di ini aja. Giliran diketemuin, nggak nongol. Ya, udah deh. Lelah. Ada satu wartawan bertanya di awal, Bang Farhad kenapa kok nggak datang? Terus dia jawab, ya karena saya sudah menunjuk jubir untuk datang ke sana. Ya tapi kenapa nggak datang? Karena menurut Bang Farhad, caranya mereka itu sama aja terus. Tidak ada tuh mau mencari damai. Kata dia begitu. Itu cuman mau masuk TV, mereka tuh pura-pura damai padahal sebetulnya tidak mau damai. Kata Bang Farhad begitu. Nah, ini aku langsung ke intinya ya guys. Kan kemarin ada penawaran, yang mana penawarannya itu, ayolah kita tunjuk pihak ketiga supaya uang ini ditaruh di pihak ketiga, jangan di rekening yayasan, biar tidak ada fitnah. Dan nanti setiap kali ada kebutuhan Agus dibutuhkan sesuai dengan akadnya pertama, yaitu untuk pengobatan, itu nanti yang mengeluarkan itu adalah yang pihak ketiga ini, supaya mudah untuk dicek. Jangan sampai nanti seperti kemarin minta mutasi aja setengah mati, kan gitu. Nah, dari pihak tiga pengacaranya Bang Farhad yang mewakili Bang Farhad itu kan bilang, oke, kita sampaikan dulu. Di konferensi pers ini Bang Farhad langsung jawab, bilang, oh tidak bisa, balikin aja duitnya.
Seperti yang ku bilang, berarti memang tidak ada jalan lagi selain diproses secara hukum gitu ya. Terus Bang Farhad juga nyenggol Tenovi, bilang kalau akan ada 2 laporan lagi untuk Tenovi. Tenang aja, tunggu aja, akan ada datang 2 laporan untuk kau gitu. Terus dia juga nyenggol-nyenggol Bang Densu gitu kan. Kasihan amat ya, Bang Densu tuh udah capek ngasih, dia minta maaf sana sini, salaman sana sini, capek lah dia, katanya begitu. Nah kemudian yang terakhir ini yang mau ku sampaikan ke kalian, ada Bang Farhad tuh sebut tentang ibu-ibu UMKM. Karena memang kemarin itu ada ibu-ibu UMKM itu datang ke sana. Aku pikir nih UMKM mana gitu. Ternyata di tahun 2019 Elsa Sharif itu pernah menangani satu kasus bersama Farhad Abbas, yang mana kasusnya ini menjerat satu orang pemilik UMKM yang dituduh melakukan penggelapan dana investasi bodong. Nah kemudian menurut kata ibu-ibu UMKM ini, dana yang seharusnya itu ada di tangan mereka itu dititipkan dulu di pengacara oleh si pemilik UMKM ini gitu. Nah begitu pemilik UMKM ini ternyata diputus bersalah, memang dia bersalah dan harus menjalani hukuman, ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada ibu-ibu UMKM dengan dalil alasannya adalah karena itu uang untuk membayar fee pengacara dari Elsa Sharif dan Farhad Abbas, begitu. Nah aku tidak bisa cerita banyak soal ini karena yang lebih paham itu pastinya ibu-ibu UMKM ini gitu. Tapi menurutku kalau misalnya memang bisa dilaporkan, ya sudah laporkan saja ke polisi kan begitu. Yang ada kemarin aku lihat ada beberapa video ibu-ibu UMKM ini datang ke rumahnya Farhad Abbas nangis-nangis gitu. Karena menurut mereka ini momen yang tepat supaya bisa disorot oleh media, karena mereka juga masih menanti uang mereka itu bisa kembali gitu. Dan Bang Farhad berani bilang di media, ngapain itu ibu-ibu tuh nangis gitu ya, kalau nggak nangis nggak cair itu uangnya, 1 orang 200.000 katanya. Bang Farhad bilang dia punya videonya, begitu. Balik lagi ke soal Agus ya, ini kan berita masalah kisruh donasi ini kan udah nyampe ke luar negeri juga ya guys, gitu. Sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura dan kemana-mana gitu. Gua sebagai orang Indonesia merasa malu terus terang gitu, karena seharusnya ini masalah sesimpel Agus itu bisa menerima gitu kan. Dia dibantu, uang itu memang untuk Agus gitu loh, tapi dipakailah untuk pengobatan dulu gitu, dan itu akan diatur oleh yayasan-yayasan yang ngatur penyerahannya. Tapi janganlah kau takut, pasti akan diberikan kepadamu, karena di saat itu donasi itu semua yang mendonasi itu untuk pengobatan Agus gitu loh. Makanya kalau dipakai bukan untuk pengobatan, makanya para donatur itu pada kesel semuanya kan gitu, sampai akhirnya bikin petisi, melapor ke polisi dan seterusnya. Ini minimal ya, kalau Agus tuh nggak suka sama Tenovi, minimal lihatlah Bang Densu. Bang Densu itu kan orang baik kalau kata Agus. Kata Wawa kan orang baik ya. Kalau misalnya dia mau menyelesaikan ini semuanya, tidak usah diserahkan kepada pengacara lagi. Sudahlah damai. Uang itu pasti akan untuk Agus. Itu pun Bang Densu sudah menjamin uang itu semuanya untuk Agus. Karena kenapa? Di saat donasi itu dilakukan, mendapat uang sebesar itu pada saat donasi dibuka untuk Agus, bukan untuk orang lain. Jadi tidak mungkin itu akan diserahkan kepada orang lain. Jadi kalau kata gua, kuncinya itu memang sekarang tuh di Agus. Kalau Agus mau menyetop semua drama-drama gak penting ini, Agus itu sudahilah, udah cabutlah itu laporanmu, selesaikan sudah semuanya. Karena kan kau pernah bilang kalau Bang Densu itu orangnya baik. Tapi kau lihat apa yang terjadi dengan Bang Densu, dilaporin sama Farhad Abbas. Karena apa? Ya karena urusan ini. Kan kau bilang Bang Densu tuh orang baik luar biasa. Tunjukin sama netizen Indonesia, sama kita semua, kalau kau itu masih ada hati, Agus. Kau lihat itu orang semua mau bantu kau, semuanya kena, jadi ribut semuanya, bikin malu sampai kemana-mana. Sudahilah, itu uangmu tidak akan mungkin diserahkan kepada orang lain kecuali engkau. Kenapa? Karena memang di saat donasi itu dibuka, dapatnya memang segitu. Donasi untuk pengobatan Agus. Kenapa uang itu diambil? Karena memang ternyata terbukti kalau tidak sesuai dengan akad awalnya untuk pengobatan, uang itu dipakai untuk check out ini, untuk itu, untuk segala macam. Jadi harus ada pengaturannya, karena harus ada pertanggungjawaban dari yayasan. Simple itu. Tapi kalau misalnya Agus tetap berkeras, kita nggak tahu nanti ini akan dibawa kemana. Aku sih berharap dari dinas sosial atau dari pemerintah akan bantu untuk tangani ini. Kenapa? Terlihat tolol kita tuh.
Beneran, kita semua tuh malu sebagai orang Indonesia. Malu kita ngelihat kayak begini. Oh begini mentalnya orang Indonesia, dibantu terus malah dilapor. Oh begini ternyata mental orang Indonesia ribut-ribut. Intinya begitulah guys. Ini masalah sebetulnya simple. Tapi ya kita sama-sama tahu ya, siapa yang membuat masalah ini jadi panjang kali lebar kali tinggi sampai ke luar negeri. Jangan sampai ini menembus tata surya nanti beritanya sampai kemana-mana.